Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Juliana, Nur Hikmah, Nurul Hidayah, dan Nur Halisa. Kami akan memaparkan hasil PowerPoint kami yang berjudul Language Acquisition Theory. Language Acquisition Theory. Akuisisi bahasa adalah proses di mana kita dapat mengembangkan dan mempelajari suatu bahasa. Umumnya mencakup berbicara, mendengarkan, menulis, dan komunikasi secara keseluruhan. Kemampuan kita untuk memperoleh bahasa adalah sifat unik manusia, karena meskipun begitu, spesies primata dapat menghasilkan vokalisasi dengan makna. Burung dapat menghasilkan nyanyian dan paus memiliki versi bahasanya sendiri. Tidak ada spesies di bumi yang kita kenal dengan dapat mengekspresikannya. Jumlah ide abstrak yang tidak terbatas dengan rangkaian simbol yang terbatas atau gerak tubuh, kata-kata, dan suara. Para sarjana yang mempelajari bahasa Sanskerta sampai bahasa kuno yang digunakan lebih dari 3.000 tahun yang lalu di tempat yang sekarang disebut India, telah memperdebatkan selama lebih dari 12 abad apakah kemampuan manusia untuk mengenali dan menggunakan arti yang benar dari kata-kata Sanskerta adalah suatu hal yang diturunkan dari generasi ke generasi dan belajar dari aturan yang telah ditentukan sebelumnya. Misalnya, seorang anak belajar kata untuk kuda karena dia mendengar pembicara yang lebih tua berbicara tentang kuda. Atau apakah itu bawaan atau pemberian Tuhan? Belakangan, filsuf seperti John Locke dan Thomas Hobbes masuk ke pesta bahasa dan berpendapat bahwa pengetahuan dan bahasa dalam kasus Locke berasal dari kesan indera yang diabstraksi. Apa artinya? Mereka berpendapat bahwa bahasa berasal dari pengalaman indrawi. Teori akuisisi bahasa populer. Ada 3. Yang pertama itu teori nativis, salah satu teori paling terkenal dan paling akurat secara ilmiah. Teori ini menyatakan bahwa kita dilahirkan dengan gen yang memungkinkan kita belajar bahasa. Teori akuisisi bahasa ini berpendapat bahwa ada perangkat teoritis yang dikenal sebagai perangkat akuisisi bahasa yang ada di suatu tempat di otak kita, dan alat ini bertugas mempelajari bahasa. Yang kedua itu ada teori sosiokultural. Nah, teori ini juga dikenal sebagai pendekatan interaksionis, mengambil ide-ide dari biologi dan sosiologi untuk menafsirkan penguasaan bahasa kita. Nah, teori pemerolehan bahasa ini menyatakan bahwa anak-anak mampu belajar bahasa dari keinginan untuk berkomunikasi dengan lingkungan dan dunia sekitarnya. Dan yang terakhir itu ada teori pembelajaran. Teori pembelajaran adalah teori akuisisi bahasa yang memandang pembelajaran sebagai keterampilan baru. Dan bahwa kita belajar bahasa dengan cara yang sama seperti ketika kita belajar cara menghitung ataupun belajar mengikat tali sepatu melalui pengulangan dan penguatan. Ada 5 tahapan pemerolehan akuisisi bahasa. Yang pertama, pre-production. Siswa 0-6 bulan memiliki pemahaman yang minim, tidak mengucapkan, mengangguk ya dan tidak, menarik dan poin. Yang kedua, early production. Siswa 6 bulan sampai 1 tahun memiliki pemahaman yang terbatas, menghasilkan tanggapan 1 atau 2 kata, menggunakan kata kunci dan frase familiar, menggunakan kata kerja present dan tenses. Yang ketiga, speech emergence. Siswa 1-3 tahun memiliki pemahaman yang baik, bisa menghasilkan kalimat sederhana, membuat kesalahan tata bahasa dan
dan pengucapan. Sering salah memahami lelucon. Yang keempat, intermediate fluency. Siswa 3-5 tahun memiliki pemahaman yang sangat baik, membuat sedikit kesalahan tata bahasa. Yang kelima, advanced fluency. Siswa 5-7 tahun. Siswa tersebut memiliki tingkat tutur kata yang mendekati penutur asli. Itulah tadi pemaparan dari kelompok kami tentang language acquisition theory. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.